Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan, terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami sudah memprediksi sejak awal, seolah-olah ngegas gini. Itu sudah kebaca dan kami sudah terbiasa di sidang-sidang seperti sidang di PN dan sebagainya itu seperti itu. Jadi seolah-olah objektif dan sebagainya, akhirnya zong seperti ini. Itu sudah terbiasa. Jadi kami tidak kaget. Kami, Pak Azam, Kurnia, kemudian Fitran, Burhan ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pasti putusannya akan mengecewakan dan benar-benar artinya melukai, artinya menciderai keadilan, rasa keadilan rakyat Indonesia. Terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya. Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya yang memanipulasi, mengedit yang menyatakan bahwa itu ijazah asli. Dugaan memanipulasi data yang tidak identik seolah-olah otentik yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Kita terpaksa harus kembali mempersoalkan ijazah Jokowi yang rasanya sekarang udah sampai ke titik akhir. Persoalan yang baru adalah ada tawaran untuk mediasi. Dan apakah ini akan diterima atau tidak? Artinya kalau tidak, maka polemik ijazah ini akan sampai ke pilihan mediasi atau perang. Pemirsa, saya ingin dengar dari kritikus politik Faisal Asegaf yang punya ide untuk mediasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. 4 bulan baru saya berkunjung lagi ke sini. Karena sibuk harus cari nafkah. Bagi waktu juga untuk mengikuti perkembangan
hal-hal krusial di ruang publik. Saya makasih Prof. Denny, Mas Surya, sahabat saya Hozin, Mas Andi, dan kawan-kawan sekalian. Sebelum saya bahas soal mediasi, karena pemetaan mediasi atau perang ini sesuatu yang harus dipertegas dulu. Apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi warisan Hozin, Roy Surya, dan kawan-kawan? Atau memang ini perbincangan publik yang oleh semua warga negara berhak berbicara soal dugaan ijazah palsu? Karena kalau saya takut bicara, nanti kalau saya ngomong dianggap tidak mewakili mereka yang berkepentingan dalam masalah ini. Mas Surya, boleh saya bicara di luar pengadilan, boleh kan? Nah, kalau diperbolehkan maka saya tidak mau masuk wilayah hukum. Pertama, saya perlu tegaskan dan klarifikasi bahwa pada tanggal 12 November itu kami membuat acara diskusi di kantor kami dan datang Refli Harun, Said Didu, dan kalangan para purnawirawan. Terkait dengan banyak hal yang kita bicarakan dan salah satu menyangkut status tersangka Roy Surya dan kawan-kawan. Kemudian ada kebuntuan di sana. Untuk bagaimana menghadapi persoalan status tersangka ini dengan pendekatan barangkali musyawarah atau mediasi di luar jalur pengadilan. Oleh sebab itu, saya meminta kepada Said Dido untuk menghubungi tim reformasi Polri. Barangkali lewat tim ini, kebetulan juga sedang memperbaiki kelembagaan Polri, bisa menjembatani satu proses mediasi antara Roy Surya dan pihak penegak hukum. Jadi tidak sama sekali berita yang berkembang di luar terlalu jauh. Seolah-olah kita ingin memperjuangkan mediasi antara mantan Presiden Joko Widodo dengan kawan-kawan yang lagi berstatus tersangka. Di tempat ini saya mau tegaskan sama sekali nggak ada. Kemudian akibat hubungan komunikasi dengan Prof. Jimli, tanggal 19 November kami diundang di tim reformasi. Hanya saja ada satu insiden di mana yang mencederai pertemuan tersebut. Kemudian Mas Roy, Bang Refli, dan kawan-kawan keluar. Sehingga walk out atau apa yang diklaim tidak diterima di forum itu memicu lebih cepat pro kontra soal gagasan mediasi yang saya gulirkan. Jadi di ruang ini Mas Roy, tolong bantu saya untuk mengakhiri berita-berita gaduh fitnah yang terlalu jauh dialamatkan kepada pribadi saya yang mohon dibantu untuk diluruskan. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi. Karena itu masuk ke ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah tidak kaku hanya pada jalur hukum. Jadi kalau ada misalnya tiba-tiba sahabat saya Hozin teriak-teriak marah-marah menolak mediasi, saya ketawa-ketawa aja. Bagaimana seorang pengacara bisa merespon opini politik di luar jalur hukum secara tidak proporsional. Begitu juga Mas Roy, Mbak Tifa, dan lain-lain yang mengancam saya untuk dipolisikan. Bang Kani Ilyas, mediasi yang saya pribadi tawarkan sama dengan keinginan tim reformasi Polri yang dalam rangka memperbaiki kepolisian yang hari ini banyak menimbulkan masalah tentang penetapan tersangka. Hal-hal yang menyangkut prosedur, mungkin berbau politik. Sehingga mediasi itu hanya pada status tersangka. Tapi kalau mediasi dinaikkan pada level penyelesaian masalah ijazah palsu, mohon maaf sekali. Yang pantas mediasi itu bukan Bung Roy Surya dan kawan-kawan. Tapi antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi pemilik ijazah.
Sementara penggunanya adalah Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Dan penggunaan ijazah yang diduga asli atau palsu itu berlangsung sejak 2 kali wali kota, 1 kali calon gubernur, dan 2 kali calon presiden. Kalau mediasi di antara kedua tokoh diletakkan pada problem kearsipan, saya kira lebih pantas. Tapi kalau mediasi dalam konteks misal ditolak oleh Bang Roy, Hozin dan kawan-kawan dengan Jokowi, itu sudah bagus. Secara level memang tidak masuk. Karena mereka datang pada satu wilayah yang mengusung keyakinan 99% menggunakan bahasa Bang Roy Surya, menduduh Pak Jokowi punya ijazah palsu. Sementara pendukung Pak Jokowi mengatakan ijazahnya asli. Maka kalau mediasi itu dilakukan, barangkali Bang Andi cukup dengan Bang Roy. Tapi kalau dalam problem kearsipan negara, maka pengguna dan pemilik, misal Ibu Megawati, selaku Ketua Umum PDIP, dan calon Presiden Pak Jokowi, saya mengusulkan di forum tim reformasi, harus dilakukan mediasi. Supaya untuk mengkonfirmasi, apakah ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi itu saat mencalonkan sebagai Presiden, dan ijazah fotokopi yang ada di tangan Ibu Megawati itu bisa disinkronkan. Dan keesokan harinya Pak Prof. Jimli memang bertemu dengan Ibu Megawati di kediaman beliau. Artinya pesan-pesan ini muncul untuk mewaraskan situasi yang tidak masuk pada wilayah kasuistis, tapi masuk pada wilayah problem kearsipan saja. Dan saya kira kalau tim reformasi Polri atau lembaga yang memiliki otoritas bisa mengelola usulan ini, barangkali akan jauh lebih bagus. Kenapa bagus? Untuk menghindari lelahnya Tifa, Roy, dan kawan-kawan yang tiap hari demo di emperan kantor polisi, yang tiap hari teriak-teriak di jalan. Kalau 2 tokoh ini ketemu, pemiliknya adalah Pak Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Saya mencoba berpikir sederhana. Nah, aktor juga yang sebenarnya bisa menghubungkan kedua orang ini dalam rangka membuka ke publik tentang pro kontra ijazah palsu itu juga Pak SBY. Karena sewaktu Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia. Bertanggung jawab terhadap kearsipan juga. Karena mengkonfirmasi bagaimana bisa lolos seseorang yang hari dituduh ijazah palsu pada era pemerintahan SBY. Nah, saya menyuruhkan itu secara konstruktif di ruang publik. Untuk apa? Menjalankan prinsip penegakan Pancasila. Bahwa kita manusia yang berketuhanan. Ingin memperjuangkan kemanusiaan dan keadaban. Ingin menjaga persatuan nasional. Dan kita punya budaya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk masuk ke ruang musyawarah, menyelesaikan masalah-masalah kita. Supaya dalam luar negara kita menemukan prinsip-prinsip keadilan sosial. Nah, para aktor yang selama ini teriak paling Pancasila, misal Pak SBY, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi, saya kira bisa duduk atas dasar pendekatan ideologis itu. Itu saya sampaikan di ruang tim reformasi Polri dan disambut oleh 8 ketua dan anggota. Pak Tito sama Pak Sigit tidak hadir. Kenapa? Karena saya juga begini Pak Karni, melihat banyak masalah-masalah krusial yang diatasi di luar pengadilan. Yang lebih krusial, lebih bisa mengancam persatuan nasional. Misal di Aceh, perlakuan kekerasan militer terhadap DOM yang berlangsung tahunan, itu bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan oleh perjanjian Helsinki. Kerusuhan Poso dan Maluku misalnya, bisa diselesaikan, orang bunuh-bunuhan, ribuan orang mati. Mereka tidak menggunakan jalur pengadilan untuk mencari kebenaran. Tetapi ruang mediasi, ruang musyawarah, penegakan Pancasila sebagai kearifan bernegara. Begitu juga peristiwa-peristiwa kekerasan di Papua. Semua juga terjadi di luar jalur pengadilan.
diperpendek ya. Barangkali dalam kasus ijazah palsu ini, terakhir saya mau mengatakan Pak Karni, saya pribadi mengajak Ibu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi duduk dalam rangka mengumumkan kepada rakyat bahwa memang ada problem kearsipan yang bertanggung jawab adalah mantan presiden, calon presiden, dan ketua umum PDIP yang mengusung presiden. Mungkin dari situ publik akan menemukan pintu masuk bahwa bisa menyelesaikan atau memverifikasi sebuah kebenaran data tanpa perlu saling mentersangkakan, saling baku maki, saling menghujat. Mohon niat baik ini jangan dipelintir. Ini satu usulan, bukan sebuah keputusan. Terima kasih Bang Karni. Pertanyaan saya, ide mediasi ini Anda dapat dari mana? Sejak tanggal 12 siang, waktu pertemuan dengan Refli Harun dan lain-lain. Bukan, karena saya tidak melihat ada perbedaan pendapat atau konflik dalam hal ini antara Pak Jokowi, Ibu Mega, ataupun Pak SBY. Oh kalau Bagaimana mereka yang disuruh mediasi? Kalau izinkan saya bicara jujur dan bisa mempertanggungjawabkan capture terhadap fakta-fakta isi ijazah palsu ini. 3 nama ini tidak pernah bisa dilepas Pak Karni. Menurut Anda, tapi mereka nggak ada peduli. Tapi faktanya antara pemilik dan pengguna itu tidak sinkron. Ada saling menyindir. Kemudian kan belakangan kita juga lihat beredar berita bahwa terlalu jauh keterlibatan kader-kader Demokrat. Dan di lapangan itu memang kader-kader PDIP juga. Nah saya barangkali sudah saatnya Ibu Mega sama Pak SBY berhenti melakukan politik dendam berkepanjangan dan politik lempar batu sembunyi tangan. Anak bangsa butuh di luar pengadilan itu tampil kemudian bisa menyelesaikan masalah ini. Saya yakin kalau mereka duduk. Bawa fotokopi ijazah yang ada di arsip PDIP oleh Ibu Megawati dan bawa ijazah asli yang ada di tangan Pak Jokowi. Karena tadi Pak Karni bilang itu bagus di awal. Ini udah puncak. Dari pihak Roy itu hanya satu kalimat, tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Sementara dari sana tidak mau tunjukkan. Berarti menurut saya perlu ada jembatan antara komunikasi elit yang elegan dalam rangka penegakan pendekatan musyawarah. Ini usulan. Tapi kalau bicara apakah Ibu Mega terlibat di isu ijazah palsu, Pak SBY saya mau menyatakan terlibat dalam kepentingan politik elektoral. Dan itu terbaca di ruang publik. Kalau soal masalah hukum saya nggak mau ikut. Saya tunggu aja hasil keputusan di pengadilan. Tapi saya pribadi saya mau tegaskan, 2 aktor ini terlibat. Secara emosional dan kepentingan kalkulasi politik 2029. Pendapat subjektif saya. Boleh kan? Terima kasih. Ya, cuma saya kok yakin banget ya. Kalau ini ditawarkan ke Ibu Mega, jawabannya EGP. Itu juga kalau Jokowi atau SBY. Baik, sekarang saya ingin tanggapan dari Andi Azwan. Sebagai Ketua Umum Jokmania. Terima kasih Datuk Karni. Pertama-tama kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumatera dengan banjir bandang. Semoga amal ibadah para mujahid dan juga keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran dan amal ibadah yang para mujahid tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Datuk Karni, saya tertarik benar mengenai apa yang dikatakan oleh sahabat saya Bang Faisal Asgaf dari hal yang dikatakan mediasi tersebut. Kalau kita lihat ada orang berbicara tentang mediasi, juga ada bicara tentang restoratif justice. Dan ini digaungkan Bang Faisal bicara dengan Ketua Reformasi Polri Bapak Jimli Asidiki
Dan ini juga ditanggap baik gitu loh. Pada dasarnya kami tidak ada menawarkan masalah mediasi ataupun restoratif justice itu. Tapi yang jelas ya Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan dan seorang yang terbuka. Sesuatu itu tidak ada yang tidak tidak akan artinya tertutup sama sekali menurut saya. Tapi semua memang terpulang kembali kepada Pak Jokowi untuk itu. Tapi yang jelas langkah-langkah seperti ini memang kita perlu juga untuk dipertimbangkan untuk itu. Demi apa? Demi untuk NKRI kita gitu. Walaupun yang dikatakan di mana-mana ya Pak Jokowi posisinya adalah defend. Selama ini yang dihina-hinakan, yang difitnah untuk itu. Dan selalu mengatakan wah pasti Pak Jokowi akan tertutup pintunya. Tidak juga menurut saya. Dari dulu beliau juga pintunya terbuka dan begitu banyak masyarakat yang sampai sekarang hadir ke rumah beliau sudah setahun lebih. Dan itu terus menerus setiap hari. Jadi kita melihat dari sini saja bahwasannya Pak Jokowi itu tidak ingin melihat bahwa masyarakatnya terpolarisasi, kemudian gontok-gontokan di arus bawah karena sesuatu yang berhubungan tentang ijazah beliau. Kenapa beliau tidak menunjukkan itu dan juga akan ditunjukkan di pengadilan itu sendiri? Karena terus terang aja sebagai warga biasa juga, ya beliau mungkin sudah peaknya gitu loh. Sudah tertinggi bahwa beliau merasakan bahwasanya saya sebagai manusia sudah terhina gitu loh. Difitnah gitu loh. Karena penyesalan beliau saat dia berkuliah dan teman-temannya juga mengakui bersama-sama berkuliah dari awal hingga akhir wisuda. Kemudian juga beliau itu oleh Rektor UGM Ibu Ova Amelia itu mengatakan beliau benar berkuliah dan menerima ijazah dan beliau ada ijazah di tangan beliau. Sebagai ilustrasi dia juga menyebutkan bahwasannya dia mendapatkan IPK dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di sisi dari kita sebagai relawan memang tidak punya hak untuk melarang-larang Pak Jokowi melakukan satu atau dua tindakan menurut Pak Jokowi itu adalah benar. Kita semua di belakang beliau, kita semua samina wa ta'na. Jadi apapun yang dilakukan dan terbaik buat Pak Jokowi, buat bangsa ini, kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi untuk itu. Perdebatan-perdebatan yang selama ini dilakukan juga kan bagaimana mencari sesuatu kebenaran gitu loh. Masing-masing mempunyai kebenaran, ya di pihak sana kebenaran, kita juga kebenaran. Tinggal argumentasinya seperti apa dengan data-data dan fakta yang ada. Tapi kembali lagi yang ditawarkan oleh sahabat kita Faisal Asgab mengenai mediasi ini, itu ada satu catatan yang menarik sebetulnya buat kita juga. Dan apalagi ada di KUHP baru itu yang akan berlaku 2 Januari itu ada restoratif justice gitu. Jadi kita lihat saja Datuk Karni seperti apa yang nantinya kita melihat dan kita pelajari juga nanti seperti apa dan itu semuanya terserah dari Pak Jokowi. Begitu Datuk Karni. Baik, itu tidak hanya Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Roy CS. Ya bisa sepihak kan. Sekarang saya mau dengar dari Ahmad Kozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo. CS. Baik, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya tegaskan bahwa kasus ijazah palsu itu bukan domain privat Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini adalah persoalan publik. Persoalan kebangsaan dan kenegarawanan. Sehingga siapapun boleh bertindak untuk dan atas nama persoalan ini mendiskusikannya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada satu orang pun punya wewenang bertindak untuk dan atas nama siapapun untuk menarasikan perdamaian jika pada akhirnya kedamaian tadi hanya untuk menutupi kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran. Apalagi ingin mengubur sejarah kelam soal ijazah palsu ini
menjadi legasi sejarah yang memilukan bagi generasi selanjutnya. Kalau itu soal utang piutang, udahlah cincai nggak apa-apa, udahlah utang lu saya lunasi, udah kita anggap gak ada udang, selesai, gak ada masalah. Tapi ini bukan soal ansih perkara private antara dua orang. Nah ini perkara kenegarawanan karena ijazah itu bukanlah milik orang biasa, tetapi seorang yang menjabat presiden 2 periode, bahkan menjadi kepala daerah 2 daerah, dan karena jabatan itulah kebijakan-kebijakan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Misalnya pilu sekali Bang Karni saya mendengar kabar ada otoritas negara dalam negara mewujud dalam satu bandara tanpa ada negara yang mengontrolnya. Dan itu tidak mungkin terjadi di era Prabowo Subianto hari ini. Ini bagian dari legasi kebijakan dari seseorang yang mustahil menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap pihak untuk bisa meluaskan perspektif pandangan soal advokasi, tidak ansih soal litigasi. Kami mendapat mandat dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu baik bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya di kami itu ada 2 divisi, Bang Karni, divisi litigasi itu koordinatornya Bang Petrus Celestinos, kebetulan saya yang diamanahi sebagai koordinator non litigasi. Sehingga soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh Saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun Saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam, misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam. Tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Enggak tahu sangkut pautnya, enggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga enggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGB emang gue pikirin, apa urusannya sama gue. Demokrat juga enggak ada urusannya, selama ini Demokrat juga sudah membantah gitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah menjadi melebar kembali. Seolah ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini Indonesia adalah negara hukum, yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa. Dan mohon maaf hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private, ya gelap, lalu ada senter, Saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan rakyat? Mohon maaf, ini bukan soal Pak Roy datang ke polisi dan seterusnya, ini persoalan publik. Bayangkan, kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari advokasi ini. Dan dalam setiap pemeriksaan Pak Roy Suryo itu selalu ada aktivis emak-emak yang membersamai tanpa dibayar. Artinya apa? Mereka mengasosiasi bahwa masalah ini bukan ansih masalah Roy Suryo, bukan.
Ini masalah ketatanegaraan kebangsaan kita yang kalau tidak diselesaikan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi capres dan calon wakil presiden ini akan problematik. Masa iya kita akan balik lagi di saat negara yang lain sudah bicara yang lebih substansial, kita balik lagi dalam urusan-urusan yang memang itu teknis tetapi menjadi substansial. Kenapa? Karena substansi daripada ijazah palsu itu adalah kejujuran. Value-nya itu. Kita masih ingat bagaimana founding father kita, para pendahulu kita mewariskan bangsa ini, negara ini dengan kejujuran mereka, kesahajaan mereka, dengan amanah mereka. Mohon maaf, bohong itu hanya salah satu dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafikuna salasun idha hadasa kadaba, wa idha wa'ada ahlafa, wa idha tumina khon. Kami sebagai bagian dari anak bangsa tidak mau dipimpin. Yang pertama, dia pembohong. Sudahlah pembohong, nanti dia menjadi tukang ingkar. Dan ujung dari pembohongan dan ingkar itu adalah khianat. Lalu apa yang akan diwariskan oleh negeri ini kepada generasi selanjutnya kalau kita bersikap permisi terhadap pengkhianatan yang itu ada pada era kita, Bang Karni. Saya tergerak, Pak Roy. Saya nggak dibayar ya Pak Roy. Saya semuanya ini kenapa? Karena saya lihat ini bukan membela Pak Roy, kepentingan bangsa, negara, legasi bangsa kita. Apa iya kita mewariskan kepada anak cucu kita kelak? Tuli, wahai anakku, cucuku, bien dahulu kala itu kita punya presiden, ijazahnya tertuduh palsu. Kan harus dikelirkan ini. Dan ini juga kepentingan dari Pak Joko Widodo. Bukan hanya kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Lanjut, sebenarnya ada jalan yang paling mudah, sederhana, dan itu bisa sampai pada tujuan untuk melerai kekisuruan ini. Kalau memang tujuannya demikian. Yakni soal menunjukkan ijazah itu ke depan publik. Tapi kemudian ada argumentasi yang berliku-liku. Misalnya ditunjukkan pun ya belum tentu selesai. Saya beri analogi sederhana. Kita sakit kepala, semua orang setuju kita minum paracetamol. Memang gak langsung sembuh tapi setidaknya akan meredakan sakit kepala itu. Tapi bagaimana mungkin ada orang sakit kepala kita idekan kasih paracetamol, kok dia takut? Jangan-jangan yang dia miliki bukan paracetamol tetapi racun tikus. Ketika diminum dia bukan kepalanya menjadi reda sakitnya, tapi malah mati. Karena itu apakah ketakutan untuk menunjukkan ijazah itu? Memang karena ijazah itu palsu. Sehingga ketika ditunjukkan alih-alih melerai, jadi malah, kamu ketahuan ijazah palsu. Itu kan yang menjadi soal. Lalu selanjutnya begini. Saya ya sangat prihatin. Lembaga sekelas Komisi Reformasi Polri belum bicara tentang task force-nya apa, evaluasinya apa, restranya misalnya tentang SDM Polri, institusi, kelembagaan, kinerja, hubungan, ya koordinasi dengan lembaga lainnya. Kok tiba-tiba masuk ke ranah yang hari ini sedang berjalan secara proses hukum? Apa kurang kerjaan gitu loh? Apakah di Republik ini nggak ada masalah lain yang bisa diurusi kecuali ijazah palsu? Janganlah begitu. Rakyat kita ini melihat semua. Kita masing-masing sejatinya Pak Karni, di Republik ini kita sedang menuliskan legasi kita masing-masing. Dan itu bukan hanya diwariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya. Dan saya terus terang tidak ridho. Kalau negeri ini kemudian permisif dengan berbagai kebohongan, sehingga tidak akan ada keyakinan untuk bersinergi antara elemen anak bangsa, karena dalam sikap batinnya ada praduga, jangan-jangan saya dibohongi, jangan-jangan saya ditipu, jangan-jangan dia hanya ngomong doang, setelah itu ternyata dia bermain. Kan susah kita membangun negeri kalau dipenuhi dengan kedustaan, kebohongan, hilangnya value kejujuran. Satu kali lagi. Bang Karni, siapa sih yang tidak ingin menyelesaikan masalah? Tetapi kita harus berpikir, mendiagnosa masalah dan penyelesaian masalah itu tuntas. Bukan dengan apa? Mendamaikan al-haq dengan kebatilan, dianggap itu penyelesaian yang akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi mewariskan masalah ini kepada generasi selanjutnya. Demikian, makasih Bang Ari. Pemirsa,
Anda tidak bisa lolos dengan cara menghindar dari tanggung jawab Anda esok hari. Karena Anda akan dikejar dan diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari. Abraham Lincoln. Kita lihat saja. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau dengar dari Sekjen Beradi Bersatu, Ade Darmawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Sudah diundang lagi kali kedua. Yang terhormat Bang Roy, sahabat saya, Bang Kosi, Pak Faisal, dan Prof. Indra, dan juga ada Pak Arianto Sutadi, dan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton acara ini. Ijazah ini sudah dimulai dari klimaksnya itu 1 tahun yang lalu. Tetapi awal-awal itu yang kita dapatin bukti-bukti memang ada diposting oleh Mas Roy di 2020. Itu di cuitan, masih Twitter pada saat itu. Kemudian berlanjut. Yang perlu kita tahu nih saat ini, sebenarnya siapa sih pencetak ijazah ini di Republik ini, Bang Karni, gitu, Datuk? Bahwa pencetak ijazah itu, apakah kita sudah tahu bahwa pencetakan ijazah itu dilakukan oleh siapa? Apalagi pada tahun 80 sampai 85 sampai ke 90 itu. Semuanya itu kan setahu saya Bang Datuk, itu dicetak oleh Peruri. Peruri itu tidak hanya mencetak uang logam, garis uang kertas dan lain sebagainya, serta paspor, ya, dan dokumen-dokumen seperti surat tanah. Jadi itu juga kami ajukan, Datuk, dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya. Ini baru mungkin new saya buka ya, bahwa ini harus dilakukan penyelidikan sampai ke situ. Kenapa? Karena kita dari kemarin berantem, adu argumen, wah ini dicetak di di percetakan yang abal-abal nih, apa nih namanya? Ramangun, itu. Nah sehingga tergeraklah kami untuk meminta kepada penyidik kami untuk melakukan investigasi langsung ke Peruri. Itu yang pertama. Betul. Terus terkait pemeriksaan yang dilakukan Mas Roy. Kita juga meminta apakah memang Mas Roy di BNSP ini ada atau tidak. Termasuk Bang Rismon. Gitu. Kami juga minta itu. Tidak hanya meminta Peruri, kemudian BNSP tentunya ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Itu juga harus dilakukan gitu. Agar tahapan-tahapannya itu nanti setelah di pengadilan betul-betul terang benderang. Kalau memang ini sampai kepada pengadilan. Tapi yang menarik buat saya, Datuk, bahwa malam ini saudara kakak saya ini Faisal menyampaikan, Bang Faisal, bahwa
ingin melakukan hal, mungkin inisiator atau seperti apa, saya rasa tidak ada yang salah di situ. Kita semua berawal pada tidak kita husnuson lah, ya jangan husnuson, nggak bagus, ya kan? Nah, bahwa kalau memang diawali dengan hal yang baik, kenapa tidak gitu dilakukan hal-hal yang baik. Tetapi kalau ingin kebenaran itu terungkap, ya tentunya jawabannya ada di pengadilan. Karena tidak akan berhenti di situ. Bahwa detail kemudian nanti pengungkapannya itu kesaksian seluruhnya itu akan terbukti. Saya yakini itu Bang Karni karena saya sendiri yang berinteraksi kepada pihak-pihak yang memang betul-betul berperan di situ dan tidak main-main. Ya. Tidak boleh ada permainan, karena saya yakini 80 sampai 85 itu tidak main-main itu percetakan itu. Nggak boleh dicetak sembarangan, apalagi sekelas UGM itu. Nggak boleh itu. Tugas dari UGM hanya menjalankan kurikulum. Standar itu. Dia tidak mencetak. Jadi UGM tugasnya menjalankan kurikulum sesuai dengan standar kurikulum yang diakui sampai akhirnya pencetakan ijazah itu dilakukan dan diajukan kepada Peruri. Ini artinya harus betul-betul signifikan. Terbuka nanti itu. Kita tidak usah ragukan itu. Bahwa pihak kepolisian tidak akan bekerja sendiri di situ. Walaupun masyarakat misalkan tidak mempercayai, ini puslapor ada akal-akalan misalkan, ya kan? Tidak akan bisa. Karena ada saksi di situ yang memperkuat itu. Jadi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tambahan di sini. Arsip Nasional Republik Indonesia pun, ya kita tidak bisa nafikan itu. Pun ketika kemudian dia mendapatkan data, di mana sih dia melakukan puslap? Tetap Bang Karni, tetap Datuk. Dia tetap akan berafiliasi kepada Puslap Mabes Polri. ISO 90.000 kalau nggak salah. Sudah jelas itu. Kita tidak bermain-main di sini untuk kasus ijazah ini. Ini bukan dagelan. Ini adalah sesuatu fitnah yang dilakukan oleh keluarga besar Insinyur Joko Widodo yang sudah berjalan. Katakanlah bahwa ingin mengungkap kebenaran, itu akan terungkap. Memang tidak bisa dilakukan cuma diperlihatkan dan diteliti sepihak. Tidak bisa itu. Ini harus jelas bahwa negara harus ikut campur di sini. Untuk itu. Kita akan buktikan nanti itu. Nah, saya bersyukur bahwa ini sudah mulai dekat. Dato' udah tahapannya sudah mau sisa memeriksa 5 tersangka lagi, kemudian digulingkan ke jaksa, kemudian kewenangan jaksa meneliti kembali, mungkin kalau ada yang belum lengkap nanti bisa di P19 kembali untuk dilengkapi, kemudian dinaikkan lagi dan dilengkapi. Barulah sampai kita bersama bisa lega ketika ini betul-betul sudah disidangkan dan sudah dibuktikan di pengadilan. Terhadap saksi-saksi 130 itu jangan main juga. Kenapa bukan saksi-saksi yang ala kadarnya itu? Saya ketahui karena saya tahu betul pemeriksaan itu. Jadi ya saya tetap mensupport Mabes Polri untuk tetap khususnya Polda Metro Jaya, Mabes Polri Puslapornya dengan Puslapornya dan teman-teman di Peruri yang diperiksa UGM ya untuk bisa mengungkap fakta itu. Bahwa ini faktanya. Inilah golden key-nya. Yang dibuka nanti di pengadilan itu. Tidak main-main itu. Saya yakin itu. Bahwa silakan kemudian Mas Roy dan Saudara Rismond untuk melakukan penelitian itu walaupun tanpa yang saya katakan tadi. Pada sertifikasi nasional profesi. Silakan monggo. Kalau itu ada hukumnya, ya silakan juga monggo. Gitu. Itu kewenangan dari penyidik nanti. Mematchkan itu semua. Ya,
harapan saya adalah kalau memang mau dilakukan restoratif, mau perdamaian, ungkap dulu deh ini. Selesaikan dulu deh ini. Biar kita tidak nanti dikatakan kalau terjadi perdamaian, ini ada yang disembunyikan, tidak diungkap. Tidak akan. Saya pasti tidak akan itu. Karena pemeriksaan itu betul-betul saya yakini bahwa pemeriksaan tidak bermain-main. Apalagi membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama sekali itu. Jadi saya berharap kalaupun ada yang mau berniat baik. Bang Faisal mengatakan bahwa ada niatan, itu adalah sesuatu yang bagus. Karena apapun itu, Undang-Undang Dasar kita mengizinkan itu. Perdamaian dunia di atas, perdamaian itu jauh lebih bagus. Tetapi apapun itu karena ini sudah masuk kepada ranah personal keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo, kami yang mendukung beliau berharap ini bisa selesai di peradilan. Demikian Datuk yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Karni dan seluruh pemirsa ALC di mana saja berada. Pertama-tama karena waktunya memang tidak panjang, saya langsung jawab saja secara tegas Bang Karni. Karena ada apa? Akhir-akhir ini ada isu tidak sedap yang beredar kan Bang Karni. Katanya ada uang berkoper-koper yang diterima. Ada sogokan. Saya tegaskan malam ini Bang Karni, kalau yang namanya uang haram itu kami pantang menerima uang haram. Gambarnya kayak gini Bang Karni, uang haram. Kami tolak uang haram. Jadi nggak ada sama sekali uang haram itu. Oh ada yang menawarkan, saya kira saya ketawain aja Bang Karni. Ngapain kalau ada yang menawarkan? Bahkan ada yang nuduh kemarin ke Australia, wah itu pasti ada yang bayarin. Bang Karni, Prof Denny juga tahu. Saya lahir cenger gitu di dunia, mau kemana aja bisa Bang Karni. Tapi kan nggak perlu itu diceritakan. Gitu loh, nggak usah. Ke Australia, kemudian kita bayar visa, ya bayar sendiri. Nggak ada. Jadi kalau ada yang mau nawarin, kita ketawain aja Bang Karni. Kita jogetin aja. Itu yang pertama, tegas ya. Yang kedua, saya tetap berterima kasih dan mengapresiasi. Kalau sifat saya gitu ya, Bang Ustadz Kosin. Terhadap pihak-pihak yang mau membantu. Apapun itu. Tapi semua keputusannya selalu saya konsultan ke konsultan hukum. Itu prinsip bagi saya. Saya tidak bisa mewakili diri saya sendiri. Karena ini adalah persoalan nurani, persoalan moral. Pembongkaran ijazah palsu ini, itu adalah persoalan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak boleh memutuskan sendiri. Jadi kalau misalnya ada mau damai, damainya kayak apa? RC-nya kayak apa? Ya. Jadi silakan kalau ada pihak-pihak, tapi pihak-pihak itu juga jangan kemudian malah membuat rumit ya gitu. Jadi kalau mungkin bagus terima kasih. Nah akan halnya usulan tadi saya terima kasih sebelumnya, tapi menurut saya nggak usah terlalu lebar Bang Karni. Tarik ke Bu Mega, tarik ke Pak SBY. Kuncinya cuma satu orang, ya Jokowi itu kuncinya. Jokowi tunjukkan ijazahnya selesai. Dan saya setuju kalau misalnya nanti mau diperiksa, diperuri sebagainya. Cuman masalahnya makin ribet aja sekarang. Karena minggu-minggu ini malah timbul ijazah yang palsunya kuadrat Bang Karni. Sudah palsu ditambah palsu lagi. Karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli. Scan apa? Kalau kita lihat di layar monitor Bang Karni, kita bisa lihat di nomor 2 tuh perbandingan antara ijazah yang katanya scan, katanya. Dengan postingan Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025. Ya, ini postingan berwarna pertama yang kemudian bisa, nah ini ada di layar. Ya. Yang kemudian bisa dianalisis. Kalau sebelum-sebelumnya itu hitam putih. Bahkan ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Sigit Sunarta pada tanggal tahun 2022, itu pun hitam putih. Nggak bisa diteliti, nggak boleh ada yang meneliti. Tapi begitu tampil berwarna, ya itulah kemudian bisa diteliti oleh Dr. Rismon, oleh saya. Dan ternyata postingan sebelah kanan Dian Sandi ini yang dikoreksi oleh orang yang kemudian saya nggak tahu akhirnya ujungnya lari ke
orang yang menampilkan scan itu, ya yang katanya asli, saya punya scan, ternyata itu hanya dikoreksi. Jadi sudah palsu, dikoreksi lagi jadi lebih palsu. Lebih palsunya Bang Karni, saya selaku lulusan UGM asli, itu geram betul. Lihat logo UGM yang pateng pletrot dalam bahasa Jawa. Pateng pletrot itu penyok kayak gini Bang Karni. Prof Denny juga lulusan UGM. Marah dong kita. UGM tuh yang aslinya logonya bagus banget. Yang dulu dirancang oleh Pak RJ Katamsi. Ya, pada awal pembentukannya UGM. Kemudian dikoreksi bagus ya. Itu kemudian dipletot-pletotkan gini. Dan kalau ijazah yang asli, saya nggak tahu akhirnya nanti mau jujur enggak orang yang bilang scan itu. Ya. Nyekainya kapan? Kalau nyekainya baru-baru ini, berarti Polda Metro perlu dipertanyakan Bang Karni. Kok boleh katanya nyita sejasa kok ijazahnya dikasihkan ke orang lain. Tapi kalau nyekainya sudah dulu, nah ya lucu juga. Artinya apa? Kita bisa buktikan. Sebenarnya ijazah yang asli ya Bang Ade Kurniawan ya. Ijazah yang asli itu yang ada kalau pada gambar saya itu nomor 4 ya. Itu ada yang namanya watermark. Watermark itu tulisan-tulisan. Bisa tampilkan yang nomor 4. Itu ada tulisan kecil-kecil. Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah. Nih ijazah asli. Ada namanya emboss di tanda tangan rektor Profesor Teuku Yakob. Itu ada emboss. Itu baru asli. Kalau selama ini yang ditampilkan itu palsu. Ijazah Jokowi yang tadi di-scan tampilkan itu enggak ada watermark, enggak ada emboss. Ini asli 85. Fakultas Kehutanan. Kalau ada yang mempersoalkan meterai, ya memang beda bulannya. Ini asli. Dan mahasiswa ini, atau beliau ini, bapak ini, lulus pada tahun 85. Dan dia, meskipun pinter ini orangnya, ini pun 6 tahun lulusnya. Jadi ini semakin membuka kebohongan lagi Bang Karni. Kemarin katanya ada yang lulus 5 tahun, tapi IP-nya 2,5. Bang Karni, hitung-hitungan saja. Seseorang dengan IP 2,5, kalau dia konsultasi ke dosen pembimbing akademik, yang disebut itu Pak Kasmujo. Padahal Pak Kasmujo itu bukan dosen Pak Kasmujo aja 6 tahun Bang Karni. Profesor San Asri Awang, yang selalu meneliti, itu pun di atas 5 tahun lulusnya. Ya, ada lagi orang yang lulus, saya punya semua datanya, dosen-dosen, rata-rata 6 tahun, 7 tahun waktu itu. Kalau 5 tahun itu otak dewa Bang Karni. Nggak mungkin IP-nya 2,5 atau lebih sedikit. Karena 2,5 maksimal ngambil SKS ya, 1 semester itu 18. 18, kemudian kalau dia 18, 4,5 tahun baru lulus teori Bang Karni. Tambah setengah tahun kalau mau KKN, tambah lagi skripsi. Minimal 5,5 tahun. Jadi makin terbongkar lagi nih kebohongannya. Bahwa dia sebenarnya tidak pernah lulus. Akhirnya, makanya saya kemudian menantang, kalau belum ditampilkan seperti ini, milik Jokowi, jangan yang lain-lain. Ratusan, Mas Ade, ratusan bukti itu gak ada gunanya. Cukup satu bukti saja. Ijazahnya Jokowi, tampilkan. Dan insya Allah kalau itu ditampilkan akan selesai Bang Karni. Jadi gak perlu ribut lagi. Kalau ribut tuh hanya dunia pewayangan aja. Lah. Karena gak ada Pak Sujiwo Tejo. Ya, saya mewakili Pak Sujiwo Tejo saja. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Indonesia makin dibikin gonjang-ganjing. Karena ada tokoh ini, saya nggak perlu sebutkan namanya, yang penting Petro ini. Petro yang dulu pernah jadi ratu. Namanya Prabu Welgeduel Beh. Namanya Prabu Kantong Bolong. Tanya Pak Jiwo kalau nggak percaya. Kenapa kantongnya bolong? Karena di sebelah kiri kantongnya 17.000 triliun katanya. Sebelah kanan. Ini kemudian tidak bisa menunjukkan keasliannya dia punya sertifikat. Kantong bolong ini malah sekarang pernah waktu itu berseteru dengan hewan ini. Ditendang dia keluar. Begitu dia keluar malah dia gandeng gajah Pak Karni. Gajah nggak punya ijazah digandeng-gandeng. Gajah. Ini sesuai Pak Karni dengan surat Al-Fil, Quran ayat surat 105. Bahkan dengan Abraha, gajah ini menentang. Kemudian malah dilawan. Jatuh karena
Hurung abatil yang kemudian menyerang. Jadi Abraha ini abatil. Dan terakhir Bang Karni, saya hanya pinjam istilahnya Dr. Tifa aja. Kasihan Petro ini Bang Karni. Karena dia kemudian lama-lama akan menjelma menjadi bulus. Tahu bulus? Aji-ajinya bulus jimbung. Kalau orang Klaten tahu ini, apa itu bulus jimbung? Bumi goncang-ganjing Bang Karni, langit kelap-kelap. Selesai kalau tunjukkan ijazah aslinya. Selesai. Izin Bang Karni. Dato Karni saya harus menjawab ini biar nggak ada, biar simbang. Tapi pendek ya. Yang pendek. Pendek. Tolong tampilkan ijazah yang saya pernah kasih tadi. Ini masalahnya. Ijazahkan bukan? Oke ya. Ini ijazah yang tanggal 7 bulan Mei 85. Sama-sama kuliah dengan Ini Pak Jokowi. ijazahnya Pak Jokowi bukan? Saya mau tanya tadi kan Anda Lah kalau ijazah bukan Pak Jokowi memang asli. Saya menjelaskan. Ada 4 gelombang ya wisuda pada tahun 85. Yang pertama bulan Februari. Ijazah yang pernah ditunjukkan Bang Adi Aswan itu asli enggak? Saya tunggu saya jawab dulu ya. Yang dulu bilang sekian itu asli enggak? Tunggu saya jawab dulu. Palsu enggak itu? Kalau palsu berbohong. Itu asli. Ya, asli. Asli itu ada warna hijau. Enggak, ada warna merah. Ada watermarknya ada watermark. Nanti enggak ada watermarknya. Tolong saya jawab dulu. Anda diam dulu. Saya jawab dulu. Oke, nanti tampilkan ya. Ijazah yang tampilkan Adi meterai Aswan. ya. Yang pletot-pletot itu. Saya tampilkan meterai. Saya menjelaskan ini. Ini bukan ijazah Jokowi, bukan 7 Mei 85. Ya buat apa? Ini adalah angkatan 83 orang yang lulus dengan meterai merah. Iya. Yang lainnya ada 14 plus 3, Agustus 3 orang, 14 orang yang sama-sama tahun 80, itu tanggal 5 November 85. Kalau disebutkan tadi oleh Saudara Roy Suryo, itu 6 tahun, berarti itu di bulan Februari, bukan di bulan tanggal 7 bulan Mei. Ngaco, dan salah itu bukan angkatan dari Pak Jokowi, jelas itu. Anda kan menutup, mengeblur. Saya bisa buka. Kalau kita buka-bukaan, saya punya silakan. 2 ijazah yang bermeterai. Yang penting ijazah scan itu palsu. Yang ditampilkan Adi Aswan. Dari mana? Anda pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Pernah lihat juga enggak? Anda pernah lihat enggak? Anda pernah lihat enggak? Saya nanya kok Anda jawab. Enggak pernah lihat. Anda enggak pernah lihat. Makanya Anda membuat itu untuk sebagai alibi. Saya pernah lihat ini. Anda salah besar. Enggak. Ya artinya Adi Aswan menipu melakukan publik kebohongan dengan publik. menggunakan kata-kata ini. Enggak. Jelas 7 Mei. Anda buka tanggal berapa? Nggak usah orangnya. Asli. Tanggal Punya saya berapa? asli. Ada di sini. berapa? Enggak usah, lihat aja. Ngebuktikan dia tidak berani Scan-nya membuka ijazah yang tanggal ditampilkan berapa. Adi Aswan palsu. Karena ada 4 gelombang, bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Saya yakin itu adalah angkatan di atas Pak Jokowi, bukan angkatan tahun 80. Karena dia menyebutkan 6 tahun. Lah ya 6 6 tahun tahun memang. baru lulus. Berarti Anda itu adalah pembohongan publik. Loh kok pembohongan publik gimana? Oh jelas, Anda mengatakan itu yang asli. Asli. Ada 2 meterai untuk lulusan Agustus November adalah selesaikan dulu, warna selesai dulu. hijau. Iya. Oke, cukup. Intinya gini Pak Karni, Andi Aswan telah membuat kebohongan besar dengan Anda membuat menyatakan kebohongan. saya tadi diam. Anda membuat kebohongan. Kebohongan besar di salah satu TV nasional, ya, dan kemudian dengan didampingi solo ahli abal-abal Bang Karni, ya ahlinya bilang saya tidak nyekan itu. Padahal dia yang tadi sebutkan. Yang jelas ijazah yang disebutkan Andi Aswan itu tidak benar. Anda logonya pating pletot. Gak punya ijazah angkatan Pak Jokowi. Anda gak Ngapain? punya. Yang jelas Anda lulusnya nggak punya. 85. Yang jelas punya lulusnya adalah 85. semua. Saya ada semua. Udah. Oke? Tidak membuktikan Anda nggak apa-apa. punya. Iya, Bang. Itulah pembohongan publik. Kalau Udah, kemarin cukup, saya diam. Ini kebohongan. Satu orang Indonesia ngerti bohong itu, Andi Gak Aswan. berani dia ngomong lagi. Kan Bohong. terbukti semua. Baik, sekarang Irjen Pol Arianto Sutadi. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya nggak nyapa satu-satu lagi untuk menghemat waktu. Saya ingin menanggapi aja. Saya sudah mengikuti kasus ini meskipun tadi dikatakan tahunan ya, tapi baru mengikuti kasus ini mulai bulan April dulu. Di sini juga saya dipanggil Bang Karni. Dari pertama kali saya datang sini, saya sudah mempunyai pendapat
Dan pendapat itu tidak berbeda-beda sampai sekarang, Pak. Masih ada catatannya. Bahwa kasus ini ya sebetulnya ini sengketa antara orang yang pembenci Jokowi melawan pendukungnya Jokowi. Kira-kira itu aja. Dan kemudian entreprennya adalah tuduhan penggunaan ijazah palsu. Sementara yang satu pihak yang menuduh itu ijazah palsu itu membuktikan dengan caranya sendiri ya. Dengan penelitian dan pakai tempat dalam buku dan sebagainya, melalui medsos dan sebagainya. Sementara yang mempertahankan sana Pak Jokowi itu laporan ke jalur hukum. Kemudian saling saling berdebat untuk seperti tadi ini kan membuktikannya kan ini asli, ini palsu, ini sana bohong, ini enggak kan gitu kan. Dan kemudian sampai didamaikan pun dia tidak mau karena ini akan menutupi kebohongan. Itu yang sudah berjalan selama ini Pak Karni. Kalau concern saya itu kasihan Pak dengan rakyat yang terbelah akhirnya. Terbelah dengan dua pendapat. Karena Pak Jokowi kebetulan mantan presiden, punya pendukung banyak. Dan kemudian banyak musuhnya juga kan gitu kan. Jadi antara orang yang ini dua ini terbelah lama-lama gitu. Bahkan baru kemarin itu teman senior saya, Dek, kok saya ini selama-lama saya jadi percaya ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya. Gitu. Waras itu. Kayak gitu. Nah kayak itu lah. Sementara ini ngomong waras, yang sini ngomong gak waras kan gitu Pak. Itu contohnya kayak gitu. Jadi intinya Pak, ini sudah keterbelahan sudah panjang sekali Pak. Dan tidak akan mungkin didamaikan. Tidak mungkin selesai. Karena diawali dengan kebencian. Itu masalahnya dengan kebencian itu. Ini benci dengan sana, sana benci dengan ini. Itulah yang saya tidak bisa terima. Karena Pak, kita ini memang diadu domba oleh kekuatan yang di belakang yang gak kelihatan itu. Kalau saya jelas kekuatan asing pasti ada. Amerika pasti mengadu domba kita. Inggris pasti Eropa pasti mengadu domba kita. Yang di dalam juga ada pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintah. Itu mengadu domba supaya kondisinya jadi ini. Itulah yang terjadi. Makanya itu saya tampil di sini bukan saya membela Pak Jokowi, bukan. Tetapi saya ingin menerangkan pada rakyat. Inilah yang sebetulnya terjadi Pak. Dan kira-kira penyelesaian yang baik adalah begini menurut pendapat saya. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak akan panjang-panjang ya Pak Karya. Itulah tadi pokok masalahnya ya gitu ya. Jadi saya tidak ingin apa yang saya sampaikan ini, wah saya karena membela Pak Jokowi, bukan. Saya membela kebenaran Pak, kejujuran. Demi Tuhan. Saya bersumpah ya. Bolak-balik saya di mana-mana bersumpah. Karena saya bukan membela Pak Jokowi, tapi saya menerangkan kebenaran menurut pendapat saya. Gitu. Apa yang ditempuh oleh Pak Jokowi sudah dilaporkan ke Polda Metro. Apa yang ditempuh oleh pihak yang melawan Pak Jokowi itu sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Hanya masalahnya ini kan jadi seakan-akan kan yang tadinya itu sengketa mengenai jasa palsu kan masuk ke ranah pidana jadinya karena ada LP kan. Nah LP-nya adalah pasti melalui polisi. Polisi menangani pidana itu berdasarkan dari para laporan polisi. Laporan polisi yang disampaikan kepada Barreskrim oleh para yang kontra Pak Jokowi itu ya, bahwa mengatakan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kira-kira begitu poinnya gitu. Nah kemudian saya ya pengalaman sebagai penyidik ya. Penyidik Barreskrim begitu mendapatkan laporan adanya penggunaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi, pasti dia akan mencari alat bukti. Buktinya apa? Kalau orang menuduhkan ijazah palsu, contoh yang paling mudah adalah orang menggunakan uang palsu lah. Maka pasti Pak ini memakai uang palsu membeli kambing. Mana uang palsunya? Pasti nomor satu, ada enggak itu bukti uang palsu itu? Nah, sama juga yang di Barreskrim itu. Ketika dilaporkan bahwa itu menggunakan ijazah palsu ketika pemilihan dan sebagainya, sampai laporan itu dibuat, disampaikan kepada Barreskrim, tidak ada barang yang alat bukti yang palsu itu. Makanya laporannya tidak diterima menjadi LP, masih dalam pengaduan. Masalahnya kayak gitu Pak. Jadi sampai ditunggu sampai 6 bulan laporan itu Desember ya 2024. Sampai bulan April tidak ada tambahan bukti awal. Sehingga akhirnya Barreskrim memutuskan tidak ditemukan pidana.
Bahkan ya, karena tidak ada ditunjukkan barang itu yang dituduh palsu itu oleh para pelapor, Bareskrim mengeceknya ke UGM. Karena secara teori, kalau membuktikan ijazah palsu itu, saya sekalian membantah para ahli hukum yang mengatakan ya Pak, kalau ada ijazah palsu itu harus ijazahnya dulu dibuktikan di pengadilan. Tidak. Kalau polisi mendapatkan laporan bahwa Pak ini pakai uang palsu, dia cukup tanya kepada Bank Indonesia atau Peruri. Ini asli apa tidak? Tidak tanya hakim. Hakimnya kan nggak ngerti apa-apa. Itu loh kalau membuktikan apa. Sama juga dengan ijazah ini. Bareskrim meskipun tidak ditunjukkan yang palsu itu, dia melacak ke UGM. UGM menyatakan dokumen ini, dokumen dari 100 atau 80 itu pesertanya itu, masing-masing itu dokumennya itu ada 20 halaman. Itu mulai dari pendaftaran sampai pinjam buku di laboratorium, KKN, foto-foto ini dan sebagainya, lengkap itulah. Disitulah kemudian Bareskrim mengambil keputusan bahwa Pak Jokowi memang lulus dari sana. Kalau dia lulus dari sana kan otomatis kan dia punya ijazah. Enggak peduli itu ijazahnya asli apa tidak, enggak peduli karena itu diakui sebagai lulusan sana. Kan gitu ya. Sekarang esensi daripada ijazah yang asli itu gitu. Apakah kalau kemudian orang itu sudah lulus, kemudian ijazahnya hilang, kemudian dia minta duplikat, apakah enggak boleh? Tapi kan intinya kan orang yang punya ijazah yang asli itu pasti dia sudah mengikuti pendidikan di pendidikan itu yang mengeluarkan. Itulah dari secara prosedural Bareskrim menyatakan bahwa itu sudah cukup. Tapi masih kurang. Karena apa? Karena yang sana kan mendesak terus. Akhirnya pakai lapor. Carilah lapor itu tadi. Sebetulnya kalau membuktikan ijazah yang analog seperti itu cukup dari UGM sudah cukup selesai. Tetapi kalau untuk membuktikan itu kemudian diperiksa lapor juga itu Pak. Ijazahnya yang Pak Jokowi itu dibandingkan dengan 3 ijazah yang masuknya sama sampai keluarnya sama. Identik hasilnya. Kalau pemeriksaan lapor itu istilahnya adalah identik. Tidak asli atau enggak. Tapi identik dengan ijazah-ijazah asli yang lain. Maka Bareskrim berkesimpulan bahwa itu tidak ada ijazah yang palsu itu tadi. Itulah makanya kemudian penyidikan yang di Bareskrim berhenti. Nah, sebaliknya yang di Polda Metro, Pak Jokowi melaporkan dia dicemarkan dan sebagainya gitu ya. Tetapi para pendukungnya enggak, bukan hanya itu. Ada fitnah, ada tuduhan, ada pencemaran dan sebagainya gitu lah. Dan sayangnya selama itu ya, mulai dari proses April sampai sekarang ini, hampir tiap hari kan ada jejak-jejak digital. Itulah yang dikumpulkan oleh Polda Metro. Sehingga sampai kurang lebih April kemarin sampai kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka. Itu saksinya 130, saksi ahlinya 20, barang buktinya 712 barang bukti. Barulah itu ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebagai suatu prinsip kehati-hatian daripada polisi ya, dalam hal ini Polda Metro. Untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Gitu, kira-kira gitulah. Tapi oke lah. Nah, kemudian kalau saya pribadi ya selama dulu saya resah saya. Saya merasa wah ini gimana ya kok rakyat kok gini terus gitu. Tapi sekarang saya udah lega karena apa? Itu sudah jalan mengerucut kepada hampir selesai lah kira-kira dengan ditentukan sebagai tersangka itu. Kemudian kan ini tinggal ketika sudah ditetapkan tersangka kemarin kan dari pihak sana kan enggak, saya masih punya saksi yang meringankan. Itu saksi 720 enggak penting. Yang penting saksi saya yang benar. Oke. Polisi Polda Metro masih bagus Pak, masih memberikan kesempatan. Oke lah. Saya pakai ketentuan KUHP yang baru bahwa kalau ada saksi yang meringankan harus diterima itu. Dikasih kesempatan, silahkan gitu. Jadinya kan agak mundur lagi itu prosesnya itu. Nah, kemudian kalau saya ditanya, ya ini kira-kira baiknya penyelesaian ini bagaimana Pak? Kalau saya pribadi ya Pak Karni, ini sebagai akhir saya itu. Ini karena sudah lama ini Pak, masing-masing menganggap benernya, bahkan tadi itu kan masing-masing menganggap benernya sendiri-sendiri. Tidak bisa Pak, ini kalau diselesaikan hanya dengan menurut kemauan dari pihak sini. Gitu. Harus dibuktikan syarat clear, transparan di pengadilan. Karena di pengadilan itu tadi,
pembuktian itu tadi secara detail, Pak. Secara detail artinya apa? Alat buktinya diambil itu cek dulu sah apa tidak. Kemudian alat buktinya itu masuk akal apa tidak. Berkesesuaian apa enggak dengan yang lain. Itulah nanti terlihat sekali, detail sekali Pak. Bahwa oh ya memang kayak gini. Nah kemudian kalau itu sudah sampai di pengadilan, maka akan kelihatan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Jadi di situ publik akan melihat Pak. Adapun nanti penyelesaiannya pakai RJ, saya tidak mau nolak, boleh saja. Jadi kalau saran saya, oke lah ini baik-baik memang pakai RJ Pak, supaya rakyat kita tidak terbelah. Ya. Tetapi pelaksanaannya setelah diuji di pengadilan. Jadi orang biar tahu mana yang betulnya benar, dan mana yang benar tapi yang ngaku benar atau gimana gitu. Jadi kira-kira itu Bang Kani. Kalau saran saya, teruskan sampai pengadilan supaya diuji sampai hakim, sampai terakhir. Karena RJ kan sekarang bisa dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan. Apalagi di pengadilan. Gitu. Saya kira itu, Bang Kani. Terima kasih. Baik. Artinya tidak mediasi. Tuntaskan di pengadilan. Sekarang Profesor Dedi Indrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Karni Ilyas. Saya ingin memberi sudut pandang yang lain. Sudut pandang bidang yang saya geluti, yang saya ajar, hukum tata negara dan politik hukum. Dari sudut pandang itu tentu saja kita melihat kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini penyelesaiannya salah satunya dengan pendekatan hukum pidana, memang. Tetapi harus diakui itu bukan satu-satunya. Bahkan saya berpandangan bisa jadi bukan menjadi solusi. Kenapa demikian? Karena kalau mengandaikan bahwa hukum pidana inilah solusinya, maka kita juga berlogika, berpandangan bahwa penegakan hukum pidana kita tidak bermasalah. Bahwa penegakan hukum pidana kita tidak problematik. Sayangnya, sejak mahasiswa kami membentuk satu lembaga swadaya masyarakat namanya Indonesian Court Monitoring, ICM. Waktu itu ada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, ada Indonesia Judicial Watch dan lain-lain. Yang sampai sekarang belum pernah tuntas bagaimana penegakan hukum kita masih syarat dengan praktek-praktek mafia hukum. Itu diafirmasi oleh misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika tahun 2009-2011 membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kebetulan kami menjadi ketuanya, menjadi sekretarisnya. Ketuanya adalah almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto. Nah, kalau kita lihat ke posisi sekarang pun kita masih melihat bagaimana ada Sekjen Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang advokat juga yang terjerat dengan praktik jual beli perkara. Artinya persoalan ini belum tuntas. Politik hukum kekinian juga mengafirmasi ketika Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Percepatan Polri. Dengan segala hormat, berarti lembaga negara yang kita hormati, kepolisian, dari sudut pandang pemimpin tertinggi negara kita, itu masih problematik. Artinya, irisan dengan tugas dan kewenangan Polri di bidang pidana juga bisa dianggap problematik. Ini yang menyebabkan kita tentu tidak hanya melihat peradilan sebagai proses solutif, tapi out of court settlement juga bisa. Persoalannya sebagaimana dikatakan Bung Roy Surya tadi, mediasi perdamaian semacam apa? Saya pikir tadi ada kesepakatan, ada benang merah, kalaupun damai, esensi masalahnya harus dituntaskan. Apakah ijazah saudara Jokowi
itu asli atau palsu. Jadi bukan kemudian RG damai, tapi persoalan utamanya yang kalau menurut Saudara Khosinuddin terkait dengan values kejujuran tadi tidak jelas. Karena itu kalau kita ingin melakukan mediasi atau apapun, maka memang harus ada mekanisme untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Nah, problemnya sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Bukan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, itu tentu diharapkan. Dan kalaupun diproses nanti ada gelar perkara khusus yang kami mintakan, tentu kami berharap itu ditunjukkan untuk menunjukkan fairness proses kepada tersangka yang dituduhkan kepada Mas Roy Suryo CS. Bagaimana kita dikatakan salah ijazah palsunya, sedangkan tidak pernah ditunjukkan yang aslinya mana. Kalau tadi ditanyakan sudah pernah melihat ijazah aslinya belum? Ya belum yang pernah ditunjukkan. Bagaimana kita diminta untuk melihat kalau kita sendiri belum pernah diberi akses untuk menunjukkan ijazah itu. Nah kalau ada yang bicara pembelahan, maka sayangnya yang bisa meredam pembelahan itu salah satunya adalah Pak Jokowi sendiri dengan segera menunjukkan keaslian ijazahnya tanpa kemudian berlindung di balik prosedur berbagai macam instrumen hukum. Gugatan perdata sampai 7, ada yang sudah dipidana 2 orang, ada mekanisme sekarang di Komisi Informasi Pusat. Semua itu kan tidak perlu panjang lebar kalau jejak rekam digitalnya sejak tahun 2014, artinya sudah hampir 11 tahun, mungkin lebih. Mas Roy bilang 2013 malah, 12 tahun kita dikatakan terbelah karena Pak Jokowi tidak mengambil contoh yang paling aktual sekarang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang salah satu syaratnya adalah negarawan, Pak Arsul Sani dengan menunjukkan ijazah aslinya. Itu inti poinnya kalau ingin tidak ada keterbelahan. Jadi saya ingin katakan pendekatan hukum pidana saja itu tentu salah satu solusi. Tapi bukan satu-satunya solusi. Bisa dipercepat tanpa kita harus melalui proses ini penyidikan, nanti penuntutan, tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi PK dan seterusnya itu bisa bertahun-tahun. Dan tidak akan tuntas kalau kita kemudian masuk ke dalam kompetisi 2029 lagi, ada lagi persoalan-persoalan politik yang melengkapi ini. Tidak akan kemudian selesai, padahal ada jalur yang lagi-lagi saya ingin ulang, Pak Jokowi, tunjukkan sajalah ijazah aslinya tanpa harus melalui proses pengadilan. Karena memang out of court settlement itu dimungkinkan, itulah yang harus menjadi kisi-kisi terms and condition kalau kita mau bicara mediasi, negosiasi, perdamaian atau apapun namanya. Satu. Yang kedua, ini tidak hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Tadi Bung Khosinuddin mengatakan dengan sangat baik, ini values, bagaimana kita punya sejarah, apakah betul dia memenuhi syarat, walaupun kalau syarat presiden itu SMA, bukan S1, tetapi poinnya adalah nilai-nilai kejujuran yang harus dikedepankan. Jadi ijazah tentu penting terkait persyaratan, tapi lebih penting lagi terkait tidak ada kepalsuan, kejujuran. Nah, persoalannya kalau dari sisi hukum tata negara, Bang Karni, saya ingin memberi catatan-catatan yang sudah muncul di publik, tapi izinkan saya runtut dalam sistematis pendekatan hukum tata negara. Misalnya bidang konstitusi yang saya geluti. Di bidang konstitusi sudah menjadi catatan penting 2024 bagaimana pemilu kita dari kacamata pandangan saya itu adalah pemilu terburuk dalam sejarah Republik. Dan karena Presiden Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan bagaimana sukses tidaknya pemilu,
maka beliau tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Kenapa ini menjadi penting untuk disampaikan? Kenapa kemudian Pilpres 2024 itu relatif gagal? Pertama, ada skandal besar putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, yang dengan kasat mata menyakitkan orang-orang semacam kami yang belajar hukum tata negara ketika etika konstitusionalitas ditabrak sedemikian rupa. Oh, bukan Pak Jokowi. Yang diuntungkan itu bisa diasumsikan adalah orang yang mendapat manfaat. Seandainya Pak Jokowi negarawan, meskipun ada putusan 90 Paman Usman untuk ponakan Gibran itu, mestinya beliau dengan besar hati mengatakan, maaf, saya melihat anak saya belum pada level seperti Bung Hatta, belum pada level seperti Pak Bud untuk mendapat jabatan yang memberi dampak kepada hampir 300 juta rakyat Indonesia. Satu, jadi beliau menyadari ada persoalan etikabilitas Gibran di samping persoalan intelektualitas yang menurut saya bisa kita perdebatkan, tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dengan jelas mengatakan cawe-cawe. Cawe-cawe itu betul-betul belum pernah ada dalam sejarah Republik. Baru pada era Pak Jokowi mengatakan saya ingin masuk, kenapa tidak boleh? Harus netral presiden itu. Tidak bisa begitu presiden kemudian mengambil posisi, itu semua akan berdampak pada aparat negara yang lain. Dan itu yang kita lihat di Pilpres 2024, paling tidak yang ketiga, ketika dissenting opinion diberikan oleh 3 profesor. Profesor Saldi, Profesor Arif, Profesor Eni Nurbaningsih, belum pernah dalam sejarah Republik sengketa hasil Pilpres itu ada dissenting opinion. Biasanya bulat, tidak pernah lonjong. Bulat betul. Kemarin itu dengan segala resikonya, politik maupun yang lain, itu 3 dissenting opinion. Menunjukkan memang ada problem di kacamata para hakim konstitusi atas kualitas Pilpres kita. Yang keempat, kita melihat bagaimana putusan 90 itu kemudian menyebabkan Ketua MK kita dianggap melakukan pelanggaran etika berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Selanjutnya kita melihat bagaimana Ketua KPU kita dianggap bermasalah sehingga diberhentikan karena persoalan-persoalan yang memang ya memalukan begitu. Ini semua rangkaian-rangkaian ini terjadi dan mendegradasi kualitas pemilihan presiden 2024. Itu tidak akan terjadi kalau Presiden Jokowi sadar bahwa beliau harus mengemban amanah sebagai presiden yang bertanggung jawab dengan Pilpres 2024. Persoalannya apa? Argumentasi saya yang terakhir. Persoalannya ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang kita belum pernah melihat barangnya. Kecuali ditunjukkan kepada relawan katanya, ditunjukkan kepada kuasa hukumnya katanya, dan pernah ditunjukkan kepada rekan-rekan media yang tentu saja tidak bisa melihat itu asli atau tidak. Persoalannya adalah pada level kenegarawanan Presiden Jokowi sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Dengan segala hormat kepada beliau, walaupun bagaimana beliau ada presiden ke-7, tetapi tadi saya bicara konstitusi. Kalau kita bicara korupsi, terlihat bagaimana ada kebohongan, ada kepalsuan. Pada kampanye 2014 di awal-awal, Presiden Jokowi dengan memberikan karismanya seakan-akan ingin menguatkan KPK, menambah anggarannya, menambah sumber dayanya dan seterusnya. Faktanya itu tidak dipenuhi dan puncaknya ketika tahun 2019 beliau termasuk yang menyetujui perubahan Undang-Undang KPK. Itu salah satu modus pembunuhan KPK. Saya menulis buku Jangan Bunuh KPK. Salah satunya adalah ketika meletakkan dan menghilangkan independensi KPK, meletakkannya di bawah presiden sehingga mudah dipolitisasi. Sehingga kita melihat bagaimana Pilpres 2024 ada kasus-kasus yang muncul jika Anda oposisi. Jika Anda koalisi,
Anda aman. Saya menulis puisi dari Melbourne, korupsilah dalam pelukan koalisi. Karena kelihatan betul bahwa kalau Anda koalisi Anda dipeluk, kalau Anda oposisi Anda dipukul. Nah, kalau Anda koalisi Anda dirangkul. Ini persoalan-persoalan semacam ini, tidak konsistennya Presiden Jokowi ini kembali muncul di persoalan ijazah. Pada saat kemudian beliau dengan gampang mengatakan, dengan gagah mengatakan birokrasi, bantulah perbaikan bisnis supaya mudah, kalau bisa mudah jangan dipersulit. Kok masalah menunjukkan ijazah Jokowi dia sendiri sangat sulit sehingga betul kemudian kita terbelah sebagai yang pro dan kontra. Tetapi kan lagi-lagi dari kacamata hukum tata negara, Bang Karni, bahwasannya Pak Jokowi itu presiden yang membelah itu sangat kelihatan, bahkan saya katakan di beberapa kesempatan ketika dalam sejarah bukan hanya Republik Indonesia, di seluruh republik negara yang lain belum pernah saya mempunyai komparasi ada presiden yang punya relawan. Itu pada saat kompetisi, itu wajar. Anda capres, Anda punya relawan. Tentu saja dimungkinkan. Tetapi kemudian Anda presiden, Anda masih punya relawan, itu sama saja Anda tidak mengakui bahwa Anda presiden Republik Indonesia. Masa kompetisi sudah selesai. Saatnya Anda merangkul semua. Ketika Anda masih merawat relawan-relawan saat Anda menjadi presiden, artinya Anda ingin membelah rakyat, ini relawan saya, Anda bukan. Pembelahan dilakukan dengan sangat jelas. Harusnya Pak Jokowi dengan tegas mengatakan seluruh masa kampanye sudah selesai, saya sudah dilantik menjadi presiden, saya adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, maka peran-peran relawan yang itu ada di masa kompetisi sudah selesai. Ini adalah masa membangun, ini adalah masa rekonsiliasi. Tidak hanya pada saat capres, pada saat memerintah, setelah menjadi presiden masih punya relawan, masih punya mania. Masih punya orang yang kemudian terus memuji dan memuja. Kalau seperti ini Pak Jokowi, mohon maaf, memang lagi-lagi saya merasa ada problem kenegarawanan di sisi beliau. Pak Arsul Sani yang menunjukkan ijazah aslinya tadi, syarat hakim konstitusi itu adalah satu-satunya pejabat negarawan itu ada di hakim konstitusi. Dan itu beliau tanpa berpikir terlalu bertele-tele, tanpa berpikir terlalu panjang menunjukkan ijazahnya. Itu seorang hakim konstitusi. Apalagi seorang presiden yang seharusnya punya derajat kenegarawanan di atas hakim konstitusi karena pemimpin tertinggi republik. Pada saat beliau kemudian mengambil posisi tidak mau menunjukkan, padahal secara hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 mengatakan sebagai pejabat publik informasi pendidikannya itu tidak dikecualikan. Jadi kalau sekarang masih ada yang mengatakan tidak bisa, Pak UGM mengatakan itu informasi pribadi. Sebenarnya bisa Pak Jokowi memberikan izin. Kalaupun itu mau dianggap melalui prosedur itu. Sebenarnya bisa, tapi ketika Pak Jokowi mengambil posisi nanti di pengadilan yang mana? Sudah 12 tahun kalau sejak 2013 kita menunggu dan prosedur di dalam pengadilan itu akhirnya memang prosedur yang seolah-olah memberi kepastian hukum tapi sebenarnya tidak adil. Ada asas hukum yang berbunyi sumum ius summa inarius. Suatu kepastian hukum yang terlalu kaku itu justru tidak adil. Jadi Pak Jokowi, sebagaimana yang Bapak sering sampaikan, mari lakukan yang mudah dan jangan dipersulit. Kapan kami tunggu dengan senang hati Bapak menunjukkan ijazah asli yang Bapak miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa.
Anda bisa membohongi satu orang sepanjang masa. Atau Anda membohongi semua orang satu waktu. Tapi Anda tidak akan bisa membohongi semua orang sepanjang masa. Abraham Lincoln. Kita ketemu ALC yang akan datang.